Oke guys, untuk readingan kali ini temanya adalah apa yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat. Pilihannya bisa kamu pilih sebelum video ini dimulai. Kamu bisa pilih, ada 4 pilihan. Oke. Dan seperti yang aku bilang, temanya adalah apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat. Oke. Kita mulai dengan pilihan pertama, nomor 1. Apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat? Sight. Oke, temanya adalah sight. Sight itu bicara tentang kayak cutting, kayak menyelesaikan sesuatu, selesainya sesuatu, maybe kayak cutting people out of your life, cutting your losses, anything that can cut. Oke, kita lihat. Sight itu juga bisa putusnya sebuah hubungan atau memutuskan sesuatu. Oke, kita lihat. Atau bisa juga kamu finally bisa membuat satu keputusan. Oke, it can be anything. Oke, kita lihat. Apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat? The Tower. King of Wands. Strength. Yeah, death. The end of something. I told you, the end of something. So, apa yang datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat? Kalau aku lihat, bisa jadi kamu yang bingung atas suatu situasi, bagaimana tentang suatu situasi, bisa kamu pada akhirnya bisa memutuskan kamu mau kemana. Bisa ini kamu, bisa ini ada orang mengambil keputusan itu tentang kamu sama dia, misalnya contoh. Ini satu keadaan besar ya, satu buah keputusan besar ya, karena di sini juga bicara tentang kartu major di sini. Oke, aku coba klarifikasi. What these cards all about.
Jadi kelihatannya yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat itu adalah sebuah situasi. Magician. Knight of Pentacles. Judgment. And the Empress. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau bukan ini tentang kamu, ini orang lain ke kamu, paham ya? Kalaupun ini bukan cerita kamu, bukan lagi kamu yang mau ngambil keputusan misalnya, berarti ini aku ngebaca energi orang yang akan ada hubungannya dengan kamu, siapapun itu. Intinya orang ini ada hubungannya dengan kamu. So, aku ngelihat this is the end of something. Kalau sekarang kamu merasa tidak ingin membuat keputusan, berarti this is the end of something for that person. Untuk orang itu yang memutuskan. Kalau dari yang aku rasain, bisa juga ini, ingat ya, ini general reading, jadi bisa ini buat kamu, bisa juga bukan. Aku ngelihat orang ini sudah capek. Soalnya tadi aku juga sempat ngelihat ada nongol kartu hangman sebenarnya. Tapi aku nggak ambil. Jadi yang aku rasain di sini adalah kemantapan seseorang. Pada akhirnya dia mampu mengambil suatu keputusan. Di sini ada King. King is a card of action. Ditambah lagi di sini ada Knight of Pentacles. Knight is a card of action. So, aku ngelihat di sini setelah mungkin dia struggling dengan hidupnya, dengan dirinya, akhirnya dia mampu untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau di sini konteksnya adalah romance, konteksnya bisa macam-macam ya. Tapi kalau misalnya di sini konteksnya adalah romance dan kamu sedang tidak berhubungan dengan orang ini, so berarti energi orang ini ketarik, berarti ada hubungannya dengan kamu dan dia mau mengakhiri masa di mana mungkin dia sendiri. Karena kamu tidak berhubungan dengan dia ya. Kamu tidak ada hubungan dengan dia. Dalam artian punya komitmen. So, pada akhirnya dia memutuskan untuk datengin kamu. Setelah proses, kalau menurutku karena di sini ada The Tower, ini proses orang yang mau tidak mau. Bukan berarti dia nggak mau sama kamu, tapi kayak mungkin selama ini dia udah banyak mikir sana sini, mikir baik buruknya, dia coba pertimbangkan resiko-resikonya. But at the end, aku ngelihat dia maju, berarti dia the strength di sini aku ngelihatnya bisa berbagai macam hal. Aku ngelihat strength di sini kegalauan dirinya. Struggling di dalamnya dia ada inner struggle. Dia merasa galau, kacau dalamannya karena diapit juga sama King of Wands dan Death. Kayak ibaratnya I don't have any choice that I have to make a move. Mungkin tadinya dia terlalu banyak menimbang-nimbang, maybe they're weighing too much. Dia menimbang sana menimbang sini, pada akhirnya dia ngerasa, kalau yang aku lihat di sini karena ada The Empress, pada akhirnya ya ibaratnya menimbang-nimbang itu kan kepala kita ya. Jadi aku ngeliat di sini dia mencoba menimbang-nimbang baik buruknya di kepalanya, but hatinya tidak bisa menolak that this person wants you. So that's why they come back. Dan di sini ada Magician. So aku ngelihat kayak orang yang udah deh ditambah lagi ini klarifikasi dari si The Tower. So ya udah deh, capek gue nimbang-nimbang. Pokoknya
udah deh, dia mau sama gue apa enggak, dia masih mau ngomong sama gue apa enggak. Yang tadinya mungkin dia takut kalau kamu mungkin kamu nggak mau ngomong lagi sama dia or whatever it is gitu. Atau mungkin dia takut kayak kamu sudah punya yang lain, atau kamu bakal nge-reject dia intinya. Yang tadinya dia timbang-timbang karena mungkin dia punya fear of rejection, sampai pada akhirnya dia ngerasa okay, whatever happens, like fuck it gitu. Cenderungnya lebih ke sana. Dia coba untuk membawa dirinya kayak meyakinkan dirinya, dia menyadari apa yang dia inginkan. So they make a judgment. Dia membuat suatu keputusan. Sebenarnya dalam hati dia sudah punya keputusannya. Tapi kan kadang orang suka overthinking, yang dimana otaknya selalu bicara kalau begini gimana, what if, right? Sometimes we do that gitu loh. Kalau gini gimana, tapi kalau nanti dia begini gimana, kalau misalnya gue harus ngomongin semuanya gimana, hasilnya sepertinya gimana. So they weighing too much in their head, tapi dia nggak maju-maju. Pada akhirnya I don't know, karena di sini ada 3, bahkan di sini ditambah lagi ada 3 juga kartu major. So I believe this is something universe ikut perang di sini kalau menurutku. So this is like a big change for this person. This is a big move for this person. Okay? If this is not you. Yang seperti tadi aku bilang, bisa juga ini kamu. Kalau ini bukan kamu tidak merasa ingin mengambil sebuah keputusan, berarti ini orang lain. Okay? Tapi yang aku rasain di sini adalah seseorang yang mencoba mengambil keputusan, mencoba menimbang-nimbang, membuat sebuah judgment, ya, membuat sebuah apa sih yang gue inginkan, apa yang ibaratnya kalau kita ngomong judgment seperti itu, udah bicaranya long term sebenarnya kalau aku lihatnya. So side ini juga bisa tentang decision making, okay? So finally kalau menurutku, decision making itu kadang bisa kita buat secara impulsif kalau memang kita selalu menunda-nunda. Oke, dan yang aku rasain karena di sini juga ada strength, aku ngerasa di sini ada struggle. So ini sebuah keputusan yang sebetulnya sudah ditunda-tunda. Kayak ibaratnya hatinya mah mau, otaknya masih mencoba mencari jalan yang paling aman. Sampai pada akhirnya mungkin dia mentok. Dia nggak tahu jalan amannya harus bagaimana. Semakin lama kemungkinan chance dia semakin kecil untuk datang ke kamu, untuk bisa diterima. Kamu nggak ketemu orang lain misalnya. So by then dia ngerasa okay, that's it gitu loh. So I cannot waste any longer. I have to move. I have to make a move. So ini yang aku lihat. They are actually making a move. Kayak ibaratnya mungkin sekarang udah tinggal tunggu waktunya kapan kira-kira. Kalau menurutku di sini bisa jadi kerasanya sama dia tuh impulsif, kayak impulsif itu belum tentu dalam 1 hari. Impulsif itu orang bisa berhari-hari, tergantung orangnya ya. Berhari-hari, tapi desakan itu konsisten, desak gitu loh. Desakan di dalam dirinya itu ya yang tadi aku bilang, this is there is a divine intervention kalau menurutku. Ada divine intervention. Ada campur tangan universe. So dia kayak ibaratnya disuruh maju, didorongin. Nah, dorongan ini it happens every single day. Kita merasa tiap hari didorong kan pasti ada masanya kita okay, fine gitu ya. Nah, itu yang dia rasain. So, yang aku lihat di sini adalah seseorang yang mau maju. Seseorang yang mau maju tapi tunggu desakan. Intinya seperti itu, tunggu adanya desakan. Apakah dia menyadari dia menunggu adanya desakan? Ya enggak. Tapi di dalamnya dia kayak kedesak terus. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini ada kemungkinan ada seseorang yang akan datang ke kamu, dia yang yang tadinya nggak bisa mutusin sampai akhirnya dia bisa membuat satu keputusan untuk datengin kamu. Atau
Kalau kamu yang bakal membuat satu keputusan, berarti ini kartu buat kamu. Yang dimana kamu yang akan merasa terdesak untuk segera mewujudkan sesuatu atau bicara tentang sesuatu atau intinya kamu memutuskan sesuatu. Oke? So, kita lihat di readingan lanjutannya. Dia datang dan seperti apa situasi nanti dia datang. Kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian bayar 1 bulan 1 kali hanya 50.000. Kalian bisa nonton semua videoku termasuk pilih kartu, termasuk yang zodiak, semuanya. Kalau kalian ngambil yang 50.000 sebulan, it's very cheap. Kalian bisa nonton semuanya. Oke? Buat yang nggak tahu gimana cara membernya, di bawah video ini kamu lihat di sebelahnya subscribe itu ada tulisan join atau gabung, join atau gabung sepertinya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 2 sekarang kita reading untuk pilih untuk nomor 2. Oke. Apa yang akan datang dalam kehidupanmu dalam waktu dekat untuk nomor 2. Three. Oke. Three ini bisa bicara banyak hal sebetulnya, tergantung nanti kartu yang keluarnya apa. Kita lihat dari tarotnya apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat. Eight of Cups, Three of Cups, Knight of Pentacles, Nine of Swords. Okay. Kita lihat Eight of Cups di sini apa? Oh, Eight of Swords. Honestly, sebelum ini kebuka tadi, aku sudah punya feeling ini bicara tentang self growth. Ini bicara tentang isolation, ya. Yeah. Maybe this is very aku bilang inkubasi, kayak orang yang benar-benar dalam spiritual awakening yang sesungguhnya. Yeah, the Devil, Six of Cups. I don't know if this is about your past, like relationship or not, I don't know. But yang aku rasain di sini lebih kepada masa kecil kamu, bukan relationship. Bisa jadi masa kecil kamu, orang tua. Three di sini bicara tentang growth. Three di sini bicara tentang tree itu kan mengakar ya. Sebuah pohon itu mengakar. Dia kuat, dia punya batang yang kuat dan akarnya itu menjalar gitu di dalam tanah. Aku ngeliat di sini
Dan tree itu juga aku ngelihat ada sisi spiritualnya. So, yang aku sering bilang dari dulu, spiritual awakening itu is a destructive process. Jadi orang yang sedang mengalami spiritual awakening itu bukan berarti happy atau bukan berarti ngomongin universe bla bla bla. No. Aku ngelihat di sini Eight of Cups and Three of Cups. Dua kartu ini buat aku menandakan kalau you check out emotionally from the crowd. Jadi memang kamu lagi memilih untuk sendiri. Or kalaupun kamu nggak sendiri, ataupun kamu lagi pengen cerita tentang sesuatu, aku ngelihat kamu lebih punya kecenderungan bukan sama temen, tapi mungkin sama coach, sama konselor gitu loh. Jadi di sini aku ngelihat kamu agak lumayan sih, bukan agak sih kalau menurutku, lumayan menjauh dari crowd kamu, dari teman-teman kamu. Mungkin kamu nggak sering ketemu sama mereka, or ada perasaan agak gimana ya, agak pingin ngedetach diri, pingin ngejauh, because dalam situasi seperti ini biasanya orang gampang sekali ngerasa energinya tuh draining, kayak cepet habis gitu, capek, ketemu orang tuh capek gitu loh, dealing sama orang tuh capek, because lagi di dalam situasi ini biasanya orang itu melihat ke dalam dirinya, dan proses awal dalam sebuah spiritual awakening seperti ini itu pasti stressful yang punya kecenderungan malah depression. So aku ngelihat di sini, dan di sini juga ada Six of Cups. So aku ngelihat ada sesuatu hal dalam kehidupan kamu belakangan ini, or maybe it's already been a while, baru kamu mungkin akhirnya menyadarinya lebih sadar lah, kamu lebih sadar ya, bukannya kemarin kamu nggak tahu, cuman kemarin kamu mungkin masih bisa ignore, kamu masih bisa ignoring, but this time kamu udah nggak bisa. This time is like kamu kayak disuruh untuk ngelihat, dan biasanya kalau dalam situasi seperti ini nggak mikir pun jadi kepikiran, kerasa gue tuh punya ini ya ternyata, gue tuh punya rasa takut yang berlebihan ya ternyata, dan the devil di sini aku ngelihat lebih ke arah fear. So a fear that you possess. Kamu punya fear ini. Aku nggak tahu fearmu adanya kemana dan di mana. Aku nggak tahu. But yang aku ngelihat di sini ada, this is like a childhood wounds, luka masa kecil kamu, luka batin kamu, yang makin kesini makin kamu sadar. This is a process of growth. This is a process of spiritual growth. So, apa yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat? Iya ini. Kalau aku bicara datang, apa yang datang dalam kehidupan kita, nggak harus sesuatu yang pasti enak. Karena memang realistically hidup itu nggak akan selalu datangnya enak. Kita juga harus menerima saat ada hal-hal yang justru momen kayak gini yang baru bisa bikin orang itu tumbuh. Momen nggak kayak gini susah bikin orang tumbuh. Orang bisa jadi kuat itu karena ada momen seperti ini. Dia ngelewatin momen seperti ini. Kalau kamu ngeliat orang-orang yang mentally, emotionally strong, because they have been through this. Dan jangan ditolak. Tapi yang harus kamu lakukan adalah menghadapi. Selama kamu tidak menghadapi, proses kamu tidak hilang, hanya delayed. Your process is delayed. Not disappear. Delayed. Okay, so this is the process that you have to go through. Jadi yang harus kamu lewatin. Kalau kamu merasa tidak sanggup, ya berarti kamu harus minta bantuan orang. And jangan malu atau bingung untuk minta bantuan. Banyak orang yang datang ke aku bilang, aku tuh mau coaching tapi aku bingung harus mulai dari mana. Tanya aja sama diri kamu sendiri. Yang jadi masalah kamu tuh apa? Kan nggak mungkin kamu nggak tahu. Walaupun kamu
cuman kayak sedikit, tapi intinya kan kamu tahu yang menghantui kamu apa, yang bikin kamu stuck apa, atau misalnya kamu stuck di mana. Nggak usah kamu harus tahu dengan langsung gue punya masalah ini, nggak harus begitu. Ada orang datang coaching itu dia sendiri nggak bener-bener yakin sama masalahnya. Ya gunanya coaching salah satunya kan untuk membimbing dan menjelaskan ke kamu masalah kamu itu sebenarnya ada di mana, sesuatu yang probably that you don't even realize it. Bahkan itu tidak kamu sadari gitu. Itu kan gunanya coaching. Kalau kamu sudah bisa beresin diri kamu, ya ngapain kamu coaching lagi? Coaching itu kan ibaratnya intinya adalah untuk kamu tahu masalah kamu itu adanya di sebagian mana yang tidak kamu sadari. Yang kita sebut dengan alam bawah sadar or shadow self, itu kan berarti sesuatu yang tidak kamu sadari. Nah, itu yang akan diangkat kepada kesadaran sama seorang coach. Coach beneran ya, bukan coach yang abal-abal ya. Nah, jadi intinya sekarang kayak aku lihat, kamu dalam situasi proses berkembang nih. Aku nggak bisa pinpoint sebelah mana, tapi yang aku lihat di sini, ini ada hubungannya dengan your childhood trauma or your childhood wounds. Kalau aku lihatnya, ada sesuatu di dalam diri kamu yang sebetulnya kalau kamu fokusin, rasain, kamu tuh tahu masalah kamu ada di sebelah mana. Mungkin selama ini kamu tidak perbaiki karena mungkin kamu ignore atau kamu takut. Anything, aku nggak tahu itu apa. But di sini karena ada 8 of Swords dan 9 of Swords, aku melihat masalah ini semakin lama, semakin menggerogoti pikiran kamu. Semakin kamu dibawa kepada kesadaran kalau kamu tuh punya, you have this issue loh, gitu loh. That universe want you to know that you have this specific issue. Aku nggak tahu, aku nggak bisa pinpoint itu ada di sebelah mana, masalah kamu apa, aku nggak tahu. But yang aku lihat di sini, apa yang akan datang ke kamu adalah a spiritual growth, a spiritual process. Itu yang aku lihat. Dan terms spiritual itu, hati-hati ya, apa yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual adalah perkembangan diri kita dari dalam. Bagaimana kita menyadari siapa kita? Bagaimana kita menyadari kita ini orang seperti apa? Bagaimana kita menyadari isu di dalam diri kita yang selama ini mungkin kita tidak sadari atau bahkan tidak mau kita lihat. Nah, itu yang, dan saat kita menghadapi, itulah yang disebut dengan spiritual growth. Nggak ada hubungannya dengan yang mistik-mistik yang orang pikirkan. Walaupun yang kalau kita udah ngomongin tentang diri manusia, itu tidak terlepas dari yang namanya mysticism. Tapi mysticism di kepala kebanyakan orang itu adalah bukan apa ya, yang disebut orang-orang mysticism itu hal-hal klinik, padahal sebenarnya bukan gitu loh. So this is all about your spiritual growth, your fears, di mana kamu harus menghadapi perasaan-perasaan takutmu yang timbul. Mungkin ada pemicu, biasa kayak gini suka ada pemicunya. Pemicunya aku nggak tahu apa, but pemicunya mungkin bisa dari sebuah situasi yang sebenarnya mungkin kecil atau triggernya bisa jadi juga besar. Tapi intinya apapun trigger itu membuka kamu kepada kamu makin menyadari masalah di dalam diri kamu. Dan Tri ini juga bicara tentang kesehatan. Dan kesehatan di sini bisa jadi juga kesehatan mental and emotional, nggak harus fisik. Oke, so dimana kamu disuruh menghadapi ini semua, intinya seperti itu. Oke, kita lihat lagi lebih dalamnya nanti di video lanjutannya. Seperti biasa yang kamu bisa akses dari membership. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Di mana joinnya, kamu bisa lihat di bawah video ini, di sebelahnya tulisan subscribe itu ada join atau gabung. Di situ kamu klik, kamu bayar 1 bulan cuman 1 kali, kamu bisa lihat semua videoku yang ada di sana. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 3 kita lihat apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat. Oke, kita lihat mountain. Oke.
Eight of Cups, Six of Pentacles, the Fool, and Emperor. Oops. Okay. Ace of Wands, Knight of Pentacles, Two of Cups, Seven of Wands. Okay, first, Mountain itu bicara tentang problems. Mountain itu bicara tentang distance, or even just defensive barriers, ya, halangan itu adanya di mountain. So aku ngelihat di sini bisa jadi ini bicara tentang sebuah hubungan, okay? Hubungan dalam bentuk apapun ya. Aku ngelihat di sini it's like orang yang capek sama masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya, dalam hubungannya. Aku ngerasa kayak kamu sudah capek untuk investing. Dari Six of Pentacles ini aku ngelihat orang yang invest, orang yang memberikan sesuatu tapi dia capek, dia ngasih tapi dia nggak dapat balik. And selama ini kamu menyadari kalau kamu nggak punya boundary. Kayak kamu gak punya batasan. Maybe for some of you, you're thinking like, okay, I don't want to be a fool again. I don't want to be a stupid person anymore. Gue udah capek nih jadi orang bodoh. Gue udah capek jadi orang yang selalu ngasih. But I don't get in return. Gue udah capek, cuman gue yang ngasih, but this is a relationship that should be mutual, dimana ya ada take and give, but this situation membuat kamu merasa kayak dan probably ini buat beberapa dari kalian, mungkin kalian juga sebenarnya selain udah capek, kalian juga mungkin sempat ketemu orang baru. Udah sempat ketemu orang baru, bukan berarti selingkuh, tapi bisa jadi ada yang selingkuh. But I don't like to talk about that. Intinya kamu mungkin ada ketemu someone else yang menurut kamu jauh lebih baik daripada pasanganmu, dan itu membuat kamu mungkin menyadari kalau okay, kayaknya selama ini gue yang bodoh deh, kayaknya selama ini gue terlalu banyak ngasih, and kayak gue selalu mau berusaha buat hubungan ini, but kok kayaknya dianya enggak. Kayak dia tuh enggak. Atau mungkin ini cuma sekedar TTM-anmu, bukan real relationship. Mungkin ini cuma sekedar FWB-anmu, not a real relationship. Ya kalau cuma TTM atau FWB kan not a real relationship anyway, gitu loh. Probably selama ini kamu sudah menjalani sebuah situationship
bukan relationship, but situationship, di mana you're involved with someone. Kamu berhubungan dengan orang yang bisa jadi juga orang ini bahkan sudah punya pasangan misalnya. I don't know ya, karena ini general reading. Situasi kalian aku nggak tahu. Mungkin selama ini ya kamu ngerasa selama ini mungkin kamu menganggap satu hari ini bisa berbuah manis, but eventually mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya membuat kamu merasa okay, that's enough gitu. Okay, I don't want to live like this anymore. I deserve better than this. Ya, at some point kayak kamu tercerahkan aja kalau menurutku. Entah dari mana, entah dari situasi apa, I don't know. But ada mungkin ada, entah mungkin sebuah situasi, entah mungkin kamu cuman ngelihat orang kok kayaknya enak banget ya pasangannya peduli, enak banget ya kayaknya kalau misalnya gue punya pasangan yang bisa punya komitmen yang jelas, sedangkan selama ini mungkin gue nggak punya komitmen yang jelas, tapi kok gue mau aja, or apapun gitu loh. Entah kamu ngelihat pasangan lain, atau mungkin kamu ngedengar orang ngomong, atau kamu ngedengar video yang entah berantah dari mana. Intinya apapun bisa men-trigger, kejadian apapun bisa men-trigger. Tapi intinya aku lihat di sini ada sesuatu di dalam diri kamu yang ke-trigger. Tapi dalam konteks bagus, bukan ke-trigger itu tidak selalu yang namanya ke-trigger itu tidak selalu dalam konteks jelek loh ya. Jadi ini ke-trigger dalam konteks yang bagus kalau menurutku. So it's like you just, kalau belum, kamu akan berpikir tentang letting go or moving on from a situation, dari sebuah situasi. That's what I see. Kayak kamu ngerasa kok kayaknya selama ini gue doang yang berusaha, selama ini gue doang yang kayak, kamu mungkin bisa jadi juga kamu menyadari kalau selama ini you're being stupid or you're being the fool, you fool around. Kamu menganggap ini hubungan ada masa depan. Kamu berharap, bukan kamu melihat realita, tapi kamu berharap. Selama ini kamu cuma bermodalkan harapan sebenarnya, yang akan kamu sadari ntar. Bermodalkan dari berharap yang ya harapan ya tinggal harapan aja, tidak berbuah gitu loh, karena tidak melihat realita. Jadi kalau aku lihat pada akhirnya kamu nemuin sesuatu yang menjadi masalah kamu, yang menjadi, ya bukan menjadi juga sih, yang akhirnya kamu mulai pelan-pelan menyadari situasimu ini bukan situasi yang ada jalan keluar bersama orang ini misalnya, atau berhubungan dengan orang ini gitu loh. Tapi seperti tadi aku bilang, ya nggak harus masalah hubungan relationship romantik ya. Tapi bisa dalam hubungan apapun, mungkin pertemanan juga bisa. Kayak kamu banyak mentoleransi, banyak mencoba giving, tapi pada saat kamu butuh, orang itu nggak ada buat kamu gitu. Akhirnya kamu ngerasa kayak kok gini amat ya gitu loh. Mountain ini juga kadang aku bisa suka ngelihatnya itu juga somehow kayak satu tembok tinggi. Ya mungkin kamu tidak melihat apa yang sekarang kamu lihat, yang dulunya itu kamu nggak pernah bisa lihat. Mungkin kamu udah sering dengar omongan orang, lo ngapain sih kayak gini, tapi nggak kamu gubris, misalnya seperti itu. Bisa keadaannya, kejadiannya bisa seperti itu gitu loh. Akhirnya kamu menyadari ternyata omongan orang itu benar ya, ternyata selama ini orang ngomong kayak gini tuh benar ya, yang selama ini mungkin kamu acuhkan, kamu nggak mau lihat karena kamu nggak mau sakit. Intinya kan gitu, orang tuh nggak ignoring sesuatu tuh karena dia nggak mau melihat kenyataan. So finally the reality presents itself gitu, yang dimana kamu udah nggak bisa ignoring lagi, kamu udah nggak bisa denying lagi gitu. So yang aku lihat yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat adalah, kalau aku sebutnya ini adalah sebuah realization, kesadaran.
kayak orang yang menyadari sebuah realita pada akhirnya gitu, bisa melihat sebuah realita itu seperti apa. So this is like a moment of realization, dalam artian tapi yang kayak lebih ke arah you realize something gitu loh. Kamu menyadari sesuatu tentang dirimu yang selama ini mungkin kamu ngerasa kok gue mau ya dalam situasi seperti ini, apapun loh ya situasinya, kok gue mau ya dalam situasi ini. Akhirnya you questioning that gitu, yang selama ini mungkin kamu gak pernah questioning, walaupun orang sekitar kamu mungkin udah ngasih tahu, but you just ignore it. Okay, so itu yang aku lihat, momen yang akan terjadi sama kamu. Walaupun mungkin di dalam diri kamu masih ya ada rasa sama ini orang, tapi ya pada akhirnya kamu menyadari kalau rasa itu tidak berbuah apa-apa kalau tidak ada tidak mutual atau keadaannya. Ya intinya rasa, kadang kita merasa sesuatu tapi realita tidak ini, ya rasa itu juga tidak akan berkembang walaupun kamu masih punya rasa sama orang ini, masih peduli atau masih sayang atau masih cinta, whatever, but kamu tahu pada akhirnya ya nggak bisa cuman megangin rasa tapi keadaan sebenarnya tidak seperti itu gitu. Oke, so kita lihat lagi nanti di video lanjutannya kira-kira apa yang terjadi selain ini, atau inti dari ini semua nantinya akan bagaimana, kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership aku. Buat yang belum member, kalian bisa member dulu. Oke, kalian bisa member dulu. Untuk membernya kalian lihat di bawah video ini, ada di sebelahnya subscribe, ada join atau gabung. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, untuk nomor 4, apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat? Kita lihat. Whip. Oke. Kita lihat dulu kartunya apa. Three of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, Seven of Cups. Okay. Three of Swords, King of Pentacles, the Fool,
Wheel of Fortune or the Wheel. Ini aku ngeliat ada dua hal ya. Satu, aku ngeliat kalau aku ngeliat di sini bisa jadi kamu ada masalah dengan orang tua. Argumen bisa jadi ketidaksepahaman. Karena whip itu juga bicara tentang argumen. Sebentar. Ya, aku ngerasanya lebih ke bisa jadi ada ketidaksepakatan atau kesalahpahaman, kurang lebih seperti itu. Tapi aku ngeliat nih di soal pertama ini sama orang tua, jelas banget buat aku ini sama orang tua. Bahkan dari aku baru keluar 2 kartu ini aku udah ngeliat ini kayak orang tua. Aku ngerasanya langsung ke sana. Oke. Dan ada kemarahan karena kamu merasa ditolak, kamu merasa tidak dihargai. Bisa jadi kamu menginginkan sesuatu atau seseorang yang di sini the Fool-nya sampai keluar 2 kali. So it's like aku ngerasa kayak masing-masing punya jalan sendiri nih. Jadi kamu tuh kamu gak pengen diatur sama orang tua. Aku ngerasa mungkin orang tua dalam kehidupan kamu ini punya pengaruh yang cukup besar. Atau orang tua kamu ini tipikal yang, controlling dan tipikal yang apa ya? Ya pokoknya anak itu harus ngikut orang tua gitu loh. So aku ngeliat ada argumen sih. Aku ngerasanya di sini masalahnya argumen sih, lebih ke argumen dan pada akhirnya ada apa namanya? Ada anger, ya ada perasaan marah. Karena Lenormand sendiri juga sometimes bicara tentang arguments gitu loh. Okay. So aku ngerasa di sini kayak kamu mungkin punya pilihan yang tidak disetujui dan you want freedom. Kayak let's say nih, kamu punya pilihan entah itu kamu pengen kerja tapi di luar kota atau di luar negeri, tidak disetujui oleh orang tuamu dengan berbagai macam alasan misalnya. Atau kamu punya pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua kamu. Apapun itulah situasimu, tapi intinya aku ngeliat ya akan ada argumen yang mana akhirnya ya saling menyakiti. Ya kamu mungkin tanpa sadar akhirnya kamu menyakiti mereka juga tanpa sadar menyakiti kamu. Apa dengan omongan atau tingkah kalian, behavior kalian atau berasa sakitnya di sini bisa jadi karena ada perasaan tidak dihargai, tidak dimengerti. Intinya ada situasi seperti itu. Dan aku ngerasa di sini kayak kamu punya niat buat kayak ini nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Gue harus keluar dari budaya keluarga yang seperti ini misalnya contoh. Kalaupun ini bukan soal orang tua, tapi walaupun gitu aku kencengnya kesana. Walaupun bukan soal orang tua, bisa jadi ini soal tentang argumen bahkan, tapi tentang ngelihat masa depan. Mungkin salah satu dari kalian itu siap untuk misalnya ngelihat ke masa depan. Misalnya kamu punya pasangan, ya kamunya sudah siap untuk menuju jenjang selanjutnya, sedangkan dianya belum bisa.
atau dia belum merasa siap, dan itu akhirnya terjadilah konflik, terjadilah argumen, or ya apapun itu gitu loh. Kamu merasa tidak diinginkan, kamu merasa ditolak, kamu merasa kayak apakah hubungan ini bisa dilanjutin. Dan apa namanya, kamu mulai berpikir yang macam-macam, apa dia punya ini. Jadi intinya kalau aku ngeliat di sini, kalau kamu nggak pinter-pinter jaga pikiran kamu, ada kemungkinan kamu overthinking, atau bahkan kamu secara impulsif kamu mencoba untuk cari yang lain, tapi secara impulsif doang, nggak bener-bener dalam keadaan sadar. Oke. Dan yang aku lihat di sini ada heartbreaks ya. Heartbreak di sini bisa kecewa dengan keadaan, merasa tidak dihargai, merasa tidak diinginkan, apapun itu. Iya, sebenarnya the will di sini aku ngelihat kamu pingin adanya satu perubahan di kamunya nih, kayaknya lebih ke arah kamunya. Kamu pengen sebuah situasi yang kamu inginkan, tapi orang-orang yang kamu hadapi tidak setuju dengan keinginan kamu. Tidak setuju lah, belum siap lah, whatever, intinya tidak sejalan dengan kamu. Jadi ya hati-hati ke depannya dalam apa ya, bertindak atau bicara tentang sesuatu. Tanya sama diri kamu sendiri, apakah kamu punya banyak ekspektasi or whatever lah. Intinya aku ngelihat akan adanya momen dimana secara emosional kamu up and down, nggak stabil. Kamu mungkin bisa jadi kamu merasa kok orang nggak mau ngelihat ke depan kayak gue. Dan di sini aku ngelihat kamu mulai banyak, aku sih bukan bilang berangan-angan ya, tapi aku ngelihat lebih kepada pilihan-pilihan, si opsi di Seven of Cups ini. Aku ngelihat lebih ke arah opsi. So aku nggak tahu apakah secara pribadi kamu sudah mampu untuk melihat segala sesuatu dengan objektif atau tidak, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya di sini ya, kalau yang bisa ya bagus, tapi kalau yang belum bisa, kamu punya kecenderungan mengambil langkah yang impulsif. Oke. Dan ada dua the fool di sini. Ini bicara you want new life, tapi keadaan dalam hidup kamu, orang-orang yang berhubungan dengan kamu ini, mau orang tua atau pasangan, seakan-akan, atau mungkin bisa jadi ini juga kerjaan, bisa gitu loh. Kayak kamu mungkin berdebat sama atasan kamu, yang kamu merasa opini kamu tidak dihargai, dan kamu akhirnya berpikir, apa gue pindah kerja aja ya gitu, bisa. Jadi ini bisa kemana aja, tapi intinya adalah akan ada sebuah argumen. So advice-ku hanya ya, kalau memang argumen itu harus terjadi ya, tapi yang penting satu, jangan sampai kamu bertindak konyol atau berkata-kata yang nggak kamu pikirkan nanti kamu sesali. Karena di sini ada kecenderungan kamu bisa take it personal banget gitu loh, kayak kamu kecewa banget gitu. Jadi ini yang akan timbul. Ya, tapi balik lagi ya, ini general reading, ingat. Jadi ya bisa buat kamu, bisa bukan, dan aku hanya membaca apa yang aku lihat.
Tidak melebihkan, tidak mengurangi apa yang aku lihat. Bisa jadi buat kamu, bisa jadi juga bukan. Jadi nggak usah yang, wah gue bakal punya argumen ini, nggak usah kayak gitu. If it happens, then handle it graciously aja. Gitu loh. Jadi ya, well, we have to know what kind of situation we are dealing with, right? Gitu loh. Oke? Just that, kita lihat lagi kelanjutannya bagaimana, apa yang akan keluar. Aku juga tidak tahu. Di readingan lanjutannya, untuk mungkin kita ngelihat lebih dalam lagi tentang situasi ini. Di membership, yang belum member kalian bisa member dulu. Untuk membernya kalian bisa di sebelah subscribe ini ada, di bawah video ini di sebelah subscribe ini ada klik tombol join atau gabung di situ. Untuk gabung ke membership, kamu bayar 1 bulan sekali doang, yang kamu bisa nonton semua video lanjutanku ada di sana. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye.